Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ahmadina Syakila dari kelas 10B absen 26. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teks hikayat. Baik teman-teman, di sini langsung saja saya jelaskan mengenai teks hikayat. Jadi teks hikayat ini adalah cerita lama yang menggambarkan kehidupan para tokoh istana, pahlawan atau orang dengan unsur keajaiban dan kesaktian, menggunakan bahasa Melayu klasik serta mengandung pesan moral dan nilai budaya. Jadi teks hikayat ini adalah teks yang dimana merupakan cerita lama, lalu ada keajaiban-keajaiban yang ada pada cerita tersebut. Lalu teks hikayat sendiri ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita-cerita yang menarik. Yang kedua, menanamkan nilai moral, agama, dan sosial. Lalu yang ketiga, mengagungkan tokoh tertentu, misalnya raja, pahlawan, atau tokoh lainnya. Yang terakhir itu untuk menjadi cerminan budaya dan kepercayaan pada masyarakat masa lalu. Teks hikayat ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu yang pasti mengandung kisah istana atau kerajaan atau kisah-kisah pada zaman dahulu. Lalu dia tuh memiliki ciri yaitu tokohnya tuh hebat, sakti ataupun luar biasa. Yang ketiga, banyak mengandung unsur keajaiban atau mukjizat. Terus ditulis dengan bahasa Melayu klasik, bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui, dan bersifat turun-temurun, disampaikan secara lisan. Dalam penulisan teks hikayat ini juga memiliki struktur. Yang pertama ada abstrak, yang dimana dia merupakan ringkasan isi cerita untuk awalnya, untuk sebagai gambaran dari teks tersebut. Lalu yang selanjutnya ada orientasi, yang dimana berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Lalu ada komplikasi. Komplikasi ini adalah titik awal munculnya masalah ataupun konflik pada cerita tersebut. Lalu ada resolusi, yang dimana merupakan klimaks atau penyelesaian masalah yang ada pada komplikasi tadi. Lalu ada koda, yaitu merupakan penutupan atau kesimpulan atau yang biasanya berisi dengan pesan moral. Oke, jadi di sini ada kaidah kebahasaan yang digunakan oleh teks hikayat. Yang pertama, mengandung kata kerja material, berlari, bertarung, bertapa. Lalu dia menggunakan kata ganti orang ketiga, ia, dia, mereka. Lalu dia juga menggunakan konjungsi temporal, itu waktu ya. Ini ada contoh, kemudian setelah itu akhirnya. Dan ini yang paling penting yang ada dan memang menyatakan teks ini tuh teks hikayat, yaitu banyak memakai kata arkais atau kuno, kayak titah perintah kan, beta hamba tuanku. Itu kan bahasa-bahasa yang memang bahasa kuno yang sering digunakan pada masa-masa lalu ya. Lalu dia menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Lalu dia juga menggunakan majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Kan ada kesaktian, keajaiban, itu kan mereka melebih-lebihkan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi dalam teks hikayat ini juga terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama itu tema. Tema ini adalah gagasan utama cerita. Misalnya kayak cerita ini tuh temanya tentang keberanian, cerita ini tentang cinta atau hal lainnya. Lalu tokoh dan penokohan. Tokohnya kan berarti pelaku cerita, dan penokohan ini berarti sifat dari cerita tersebut, dari tokohnya. Alur atau plot, ya urutan peristiwa yang mana di awal, mana tengah, dan mana akhir. Habis itu ada latar. Latar terbagi atas 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang keberapa nih? Selanjutnya ada amanat atau pesan moral, yaitu adalah sesuatu yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Lalu ada sudut pandang,
Dimana hal ini dilihat dari siapa cerita ini disampaikan. Biasanya tuh untuk tes hikayat sendiri menggunakan orang ketiga. Terus dari gaya bahasa, tes hikayat ini banyak memakai bahasa klasik, kiasan, dan hiperbola yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Aku mau menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu banyak macamnya. Di sini ada latar sosial yang dimana itu mengenai kehidupan masyarakat zaman kerajaan. Sosial gimana? Kalau latar budaya dimana kita melihat dari adat, bahasa, dan kebiasaan Melayu. Kalau latar agama itu kan ada cerita yang pasti membawa nilai keagamaan mereka. Terus ada latar pengarang, pandangan dan pengalaman penulis. Terus ada nilai-nilai kehidupan seperti moral, sosial, budaya, dan agama. Terus ada kondisi zaman, situasi, sejarah waktu hikayat dibuat. Jenis-jenis itu juga terbagi atas dua. Yang pertama berdasarkan tema dan isinya. Hikayat keagamaan ini mengandungkan ajaran agama dan moral. Contohnya hikayat Nabi Muhammad SAW. Itu ada ceritanya. Terus hikayat kepahlawanan tentang tokoh gagah berani dan sakti. Itu ada contohnya yaitu hikayat Hang Tuah. Lalu ada hikayat romantis tentang cinta dan kesetiaan. Ada contohnya yaitu hikayat Indra Bangsawan. Hikayat jenaka yaitu cerita lucu yang menghibur dan mengandung sindiran, itu hikayat Abu Nawas. Hikayat pengembaraan adalah tentang perjalanan tokoh ke berbagai tempat. Hikayat Amir Hamzah. Selanjutnya ada jenis-jenis berdasarkan isi khusus atau asalnya. Hikayat Panji itu cerita berdasarkan tokoh dan budaya Jawa. Hikayat Panji Semirang. Hikayat sejarah diambil dari peristiwa sejarah, yang mana hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat binatang, tokoh yang diceritakan adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Hikayat Bayan Budiman. Lalu ada nilai-nilai yang tergandung dalam teks hikayat. Ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Lalu di sini ada judul hikayat terkenal yang sering kita dengar, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Bayan Budiman, hikayat Malin Kundang, hikayat Raja Abdul Aziz, hikayat Si Miskin yang seperti ada di buku, dan hikayat Indra Bangsawan, dan masih banyak lainnya. Terus apa sih perbedaan antara teks hikayat dengan cerita modern? Oke, dari segi bahasa, hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan modern itu menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dari segi tokoh, untuk teks hikayat ini tuh tokohnya tuh pasti memiliki kesaktian. Kalau cerita modern tuh biasanya lebih realistis aja pada manusia umumnya. Lalu dari segi alur atau cerita, hikayat ini banyak keajaibannya, hal gaib dan mukjizat. Namun cerita modern ini lebih masuk akal dan nyata. Terus dari segi pengarang, hikayat lebih anonim, jadi pengarangnya tidak diketahui. Kalau cerita modern, penulisnya diketahui. Nah, dari segi penyebaran, hikayat ini biasanya disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Nah, kalau modern dia sudah disebarluaskan secara tertulis atau digital. Di sini ada contoh, kalian dapat lihat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.